Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Fayat Rahmatillah, asal dari pesantren Al-Falahiyah Melangi, Sleman, Yogyakarta. Saya akan membacakan kitab Ahkam Sultaniyah Faslun Wajibatul Ummati Nahwal Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wa musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci. Wajibatul ummati ay hadhihi utawi iki iku nerangake pira-pira wajibe umat nahwal khalifati ing sepadane khalifah pemimpin. Wa idza qoma ing dalem nalikane wis jumeneng sapa al imamu imam bima kelawan perkara zakarna kang wis nutur sapa ingsun musannif hu ing ma min huquqil ummati bayane saking pira-pira hake umat. Fakot adda mongko temen-temen wis nekaake sapa imam haqallahi ing hak Gusti Allah ta'ala hale maha luhur Allah fima ing dalam perkara lahum kang kedue umat wa alaihim lan ing atase umat wa wajaba lan wajib lahu kedue imam alaihim ing atase umat apa hakoni hak loro atau rupane taat wan nusratu lan dukung menolong malam yataghayyar ing dalam selagine ora berubah apa haluhu kahanane imam. Pasal yang menerangkan tentang wajib-wajibnya umat kepada seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin sudah menunaikan hak-hak umat, maka sama saja ia telah menunaikan hak-hak Allah atas umat. Dan wajib bagi umat kepada seorang pemimpin dua perkara, yaitu taat dan mendukung selagi keadaan seorang pemimpin itu tidak berubah. Walladzi utawi perkara yataghayyaru kang berubah bihi sebab alladzi apa haluhu kahanane imam fayakhruju mongko metu sapa imam bihi sebab alladzi anil imamati saking kepemimpinan iku syai'ani ana rong perkara ahaduhuma utawi salah swijine syai'ani iku jarhun natoni fi adalatihi ing dalam sifat adile imam. Wasani utawi kang kaping pindho iku naksun kurang cacat fi badanihi ing dalam badani imam. Jadi ada perkara-perkara yang dapat merubah keadaan seorang imam yang nanti dapat menyebabkan hilangnya sifat kepemimpinan, yaitu hilangnya sifat adil. Yang pertama yaitu hilangnya sifat adil, yang kedua cacat dalam anggota tubuh. Fa'ammat jarhu mongko anapun utawi natoni fi adalatihi ing dalam sifat adili imam huwa ya ajarhu iku alfasku fasik wa huwa utawi fasik iku alad darbaini ing atase rong pantan rong perkara. Ahaduhuma utawi salah swijine darbaini iku ma perkara taba'a kang anut sapa imam fihi ing dalem ma asyahwata ing syahwat. Wasani utawi kang kaping pindho iku ma perkara ta'allaqa kang gumantungan sapa imam fihi ing dalem ma bisyubhatin kelawan syubhat. Jadi yang dimaksud dengan menodai sifat adil atau hilangnya sifat adil itu adalah fasik, yang mana fasik sendiri akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama fasik yang disebabkan oleh syahwat, dan yang kedua fasik yang berhubungan dengan hal-hal syubhat. Fa'amal awalu mongko anapun utawi kang awal minhuma saking dzurbaini pamuta'allaqun mongko iku gumantungan fi af'alil jawarihi kelawan pira-pira penggaweane anggota badan. Wa huwa utawi awal iku irtikabuhu amrih nglakonine si imam lil mahdhurati maring pira-pira perkara kang dilarang. Wa iqdamuhu lan dinginake si imam alal mungkarati ing atase pira-pira perkara kang mungkar. Tahkiman krana anut lisyahwati maring syahwat
wan qiyatan lan anut lil hawa maring hawa nafsu. Fahada mongko utawi iki iku faskon fasik yamna ukang nyegah apa fasik minin iqatil imamati saking kabundele sifat kepemimpinan wa ministamatiha lan saking amrih langgenge imamah. Fa idza waraa mongko ing dalem nalikane anyar teka apa fasik alaman ing ngatasé wong in aqadat kang dadi kabundel apa imamatuhu sifat kepemimpinane man ya kharaja mongko metu sapa man minha saking imamah. Falau ada mongko lamun baleni sapa man ilal adalati maring sifat adil lam yaud mongko ora bali sapa man sing fasik mau ilal imamati maring kepemimpinan illa biaktin kejaba kelawan akad jadi din kang anyar. Jadi fasik yang pertama yang disebabkan oleh syahwat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan anggota badan, yaitu seorang imam yang melakukan perkara-perkara yang dilarang atau melakukan perkara-perkara yang mungkar yang didasari oleh syahwat atau hawa nafsu. Maka inilah yang dinamakan dengan fasik yang dapat mencegah seseorang ditunjuk menjadi seorang imam. Dan apabila sifat ini muncul pada seseorang yang sudah menjadi pemimpin, maka kepemimpinannya dapat tercabut atau batal. Dan apabila ia kembali pada sifat adil, maka tidak secara otomatis kembali kepada pemimpinan, melainkan dengan akad yang baru. Waqala lan ngendika ba'dil mutakalimina, sapa ba'dil mutakalimina sebagiane wong-wong kang mutakalim, yaudu bali sapa imam ilal imamati maring kepemimpinan biautihi sebab baline man ilal adalati maring sifat adil min ghairi ayyus ta'nafa saking tanpa yento den kawiti lahu maring man utawa imam apa akdun akad wala bai'atun lan bai'at li umumi wilayatihi krana umume wilayah imam wali haupil masyaqqati lan krana ditemune kangelan fistikna fil bai'atihi ing dalem amrih ngawitine bai'ati imam. Namun sebagian mutakalim mengatakan bahwa orang yang fasik dapat kembali kepada kepemimpinan tanpa harus dengan akad yang baru dikarenakan terdapat masyakoh, dikarenakan terdapat sesuatu yang susah. Wa ammasani anapun utawi kang kaping mindo minhuma saking dorbaini famuta'allakun mengko iku gumantungan bil i'tiqadi kelawan i'tiqad al muta'awwali kang ditakwili bisyubhatin kelawan syubhat tak taridu kang anyar teka apa syubhat fa ta'awwalu mongko nakwili laha maring syubhat khilaful haqqi nulayanine hak faqad ikhtalafa mongko teman-teman wis persulayanan sapa al ulama fiha ing dalam syubhat fadzaba mongko berpendapat sapa farikun sebagian minhum saking ulama ila annaha maring sak temene syubhat tamna'u iku nyegah apa syubhat minin iqatil imamati saking kabundele imamah kepemimpinan wa ministidamatiha lan tegese saking amrih langgenge imamah wa yakhruju lan metu sapa imam bihudutihi kelawan utawa sebab anyar tekone sani minha saking imamah li'annahu krana sak temene kelakuan lam mastawa ing dalem sumangsane dadi padha apa hukmul kufri hukume kafir ditakwilin kelawan takwil wa ghairi takwilin lan tanpa takwil wajaba mengko wajib apa ayastawiya yen to dadi padha apa halul fasqi
kahanane fasik bitakwilin kelawan takwil wa ghairi takwilin lan tanpa takwil. Adapun sebab fasik yang kedua yaitu sesuatu yang bergantung dengan i'tiqad atau keyakinan yang di sini disebut dengan syubhat. Syubhat adalah menyalahi kebenaran. Maka ulama berbeda pendapat di masalah ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa syubhat dapat mencegah seseorang dari kepemimpinan atau tercabutnya kepemimpinan seseorang. Karena syubhat atau fasik itu disamakan dengan hukum kafir, baik dengan takwil maupun tidak takwil. Maka wajib disamakan hukum kafir dengan fasik, baik dengan takwil maupun tidak takwil. Wa qala lan ngendika sapa kasirun wong akeh min ulama il Basrah bayane saking ulama Basrah innahu setuhune stani la yamna'u iku la yamna'u ora nyegah apa sani minin iqatil imamati saking kabundele sifat imamah kepemimpinan wala yukhraju lan ora dentokake sapa imam bihi sebab stani minha saking imamah kama lam yamna'u kaya ulehe ora nyegah apa sani min wilayatil qadai saking wilayahe hakim wa jawazi syahadati lan wenange dadi saksi. Namun ulama Basrah, mayoritas ulama Basrah mengatakan bahwasanya syubhat itu tidak mencegah seseorang dari kekuasaan seperti dalam hal menjadi hakim ataupun saksi. Dalam kitab Ahkam Sultaniyah ini Imam Al-Mawardi telah menjelaskan bahwa seorang pemimpin, seorang imam khilafah wajib menunaikan hak-hak kepada umatnya. Bila ia telah melakukan, maka umat juga wajib taat dan mendukung penuh semua program-program pemimpin selama keadaan pemimpin itu tidak berubah. Nah, namun bila terjadi perubahan pada diri seorang pemimpin, maka kepemimpinannya dapat gugur. Al-Mawardi menyebut ada dua penyebab utama seseorang dapat gugur dari pemimpinannya. Yang pertama, keadilan ternodai, baik karena mengikuti hawa nafsu, ataupun mengikuti syubhat, ataupun mengikuti syahwat. Dan yang kedua, tubuhnya cacat, sehingga ia tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Artinya inti dari kepemimpinan adalah adil dan amanah. Seorang pemimpin bukan hanya dituntut pandai memimpin, tapi juga menjaga moral dan integritasnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Perlu diperhatikan bahwa pada lafadz ulil amri itu tidak disandingkan dengan lafadz atiu yang artinya taat kepada pemimpin bukanlah hal yang mutlak, melainkan wajib menaati selama pemimpin itu berjalan atas kebenaran dan mengikuti syariat. Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Namun jika ia menyimpang, seseorang pemimpin menyimpang dari perintah Allah, maka rakyat atau umat itu tidak wajib taat pada mereka. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi as-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil maksiyah fa idza umira bil maksiyah fala sami'a wala ta'ata. Yang artinya mendengar dan taat kepada pemimpin
adalah suatu kewajiban selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, dan apabila diperintahkan untuk maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Di Indonesia sendiri, prinsip ini tercermin dalam mekanisme pencopotan jabatan seorang pemimpin, baik kepala daerah, pejabat publik, atau yang lain. Jika terbukti bersalah, menyalahgunakan kekuasaan, melakukan korupsi, atau tindakan lain yang tidak layak secara moral, maka ia dapat dicopot dari kepemimpinannya, baik melalui proses hukum, sidang etik, ataupun keputusan administratif. Hal ini sejalan dengan pandangan Imam Al-Mawardi bahwa jika pemimpin telah berubah dari sifat adil menjadi sifat zalim ataupun tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keterbatasan fisik, maka kepemimpinannya dapat gugur dengan sendirinya. Dengan ini yang paling penting, ajaran Al-Mawardi bukan hanya berlaku pada masa-masa kekhilafahan, namun juga relevan dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini, di mana jabatan bukanlah suatu kehormatan yang mutlak, melainkan amanah yang bisa dicabut sewaktu-waktu ketika dikhianati. Sekian dari saya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.